Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldino Pratama, NIM 3301418019 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, pada pertemuan kali ini, tepatnya pada mata kuliah pembelajaran mikro atau micro teaching, saya mendapatkan tugas untuk mempresentasikan mengenai micro teaching, tepatnya pembelajaran untuk jenjang sekolah menengah pertama atau SMP dan MTS derajat tentang bab 2 norma dan keadilan, tepatnya untuk kelas 7 semester Gesal. Nah, untuk lebih jelasnya tentang video selanjutnya, silakan saksikan video berikutnya. Ya, selamat pagi murid-murid. Ya, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan materi, tepatnya pada bab 2 tentang norma dan keadilan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, angka baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, berdoa persilakan. Ya, berdoa selesai. Nah, sebelumnya sudah tahu belum hari ini kita akan membahas materi apa? Ya, norma dan keadilan. Sebelumnya, apakah dari murid-murid sekalian sudah mengetahui tentang norma dan keadilan? Oh, belum ya? Baiklah, langsung saja Bapak akan menjelaskan tentang norma dan keadilan itu seperti apa. Ini kita pada pertemuan pertama. Nah, pada pertemuan kali ini akan membahas norma dan keadilan. Ya, kita tahu kita hidup di lingkungan masyarakat sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang sangat membutuhkan bantuan orang lain dan tidak bisa berdiri sendiri. Itulah hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sendiri hidup sebagai makhluk sosial ini memiliki dua kedudukan. Selain dari makhluk sosial, juga makhluk individu. Makhluk individu adalah manusia itu mementingkan urusannya sendiri dan mengerjakan segala kepentingannya dan memiliki pendapat yang berbeda-beda. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya kita mengenal tentang adanya aturan, segala tata cara dalam melaksanakan sesuatu yang disebut dengan norma. Apabila tidak ada aturan tersebut dan segala sesuatu itu tidak berjalan dengan baik, maka akan terjadi ketidakstabilan dalam lingkungan masyarakat ini. Nah, untuk menjelaskan secara lebih detail, pengertian norma dalam kehidupan bermasyarakat. Norma adalah kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Seperti yang sudah Bapak katakan tadi, hal tersebut dapat diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Hal ini tidak serta-merta dilakukan secara sembarangan, karena norma mengatur segala suatu urusan masyarakat tersebut agar menjadi masyarakat yang taat terhadap suatu peraturan dan menghargai sesama manusia sebagai makhluk sosial. Untuk istilah norma sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu norm, dan bahasa Yunani yang diartikan sebagai nome atau nomos, dan bahasa Arab qaidah yang berarti hukum. Norma merupakan institusionalisasi nilai-nilai yang diidealkan sebagai kebaikan, keluhuran, bahkan kemuliaan berhadapan dengan nilai-nilai buruk, tidak luhur atau tidak mulia. Dikutip dari Jim Lee Asidik. Tentunya kita sebagai manusia harus bisa menjunjung tinggi nilai-nilai norma yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, Bapak harapkan murid-murid sekalian bisa paham dan bisa mengerti akan arti norma dalam kehidupan sehari-hari ini. Ya, tadi kan Bapak sudah menjelaskan pengertian dari norma. Tentunya kalian pasti bertanya-tanya, mengapa norma ini ada dalam kehidupan kita? Nah, lebih tepatnya Bapak akan menjelaskan mengapa norma ini ada dalam kehidupan kita. Kita ketahui, seluruh kelompok masyarakat pasti memiliki aturan dalam kehidupannya. Bahkan ketika hanya ada 2 orang saja,
yang berkumpul pasti akan memiliki suatu norma atau aturan yang ditetapkan oleh dua orang tersebut. Seorang ahli hukum bangsa Romawi pernah mengatakan bahwa ubi societas ibi ius, yang artinya di mana ada masyarakat, di situ pasti ada hukum. Nah, di mana ada dua orang atau lebih itu, maka hukum adalah sesuatu yang wajib ada untuk mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang ada di lingkup sekitar itu. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak memerlukan adanya hukum atau norma. Siapapun dia, berumur tua atau muda, anak-anak, remaja, orang tua, dewasa, laki-laki atau perempuan, semuanya pasti memerlukan adanya hukum dan norma ini. Nah, untuk slide selanjutnya, ya, ini adalah merupakan macam-macam norma. Yang pertama ada norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Ya, Bapak akan menjelaskan yang pertama adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri, tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Suara hati nurani yang dimiliki manusia selalu mengatakan kebenaran dan tidak dapat dibohongi oleh siapapun. Nah, jadi pada intinya norma kesusilaan ini ada karena dari isi hati manusia itu sendiri. Suara hati seorang manusia itu tidak dapat berbohong ya, dan tidak dapat dipungkiri. Hal itu menjadikan manusia menjadi makhluk yang bermoralitas dan menjunjung tinggi adanya norma dalam kehidupannya. Sebagai contoh, Bapak akan menunjukkan contoh realnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seseorang yang memiliki hati nurani tidak mungkin mengambil dompet seorang ibu yang jatuh dan tertinggal di suatu jalan. Pastinya dia akan berpikir, dia akan mengembalikan dompet tersebut terhadap ibu-ibu tadi dan tidak akan mengambilnya. Itu jika dia mempunyai sebuah hati nurani. Nah, ada lagi. Nah, pastinya murid-murid tidak asing dengan hal ini. Seorang siswa yang mengikuti suara hati nuraninya pasti tidak akan melakukan menyontek ketika ulangan ataupun ujian berlangsung. Karena siswa tersebut tahu bahwa menyontek adalah suatu perbuatan yang salah dan melanggar nilai norma yang berlaku di lingkungan sekolah dan lingkungan kelasnya. Sudah paham? Oh iya, siap. Bapak akan melanjutkan yang norma yang kedua. Ya, baiklah murid-murid. Yang kedua adalah norma kesopanan. Pastinya kita tidak asing lagi dengan kata-kata kesopanan. Nah, Bapak akan menjelaskan definisi dari norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Norma kesopanan bersumber dari tatanan kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Nah, ini dapat dilihat ya gambar yang Bapak tayangkan. Ini merupakan simbolis dari seorang murid terhadap gurunya, di mana murid tersebut memiliki nilai kesopanan, yaitu melakukan salim terhadap gurunya, terhadap orang yang lebih tua. Hal tersebut merupakan suatu hal yang patut dihargai dan merupakan nilai positif dari adanya norma kesopanan. Norma kesopanan ini telah ada dan timbul karena merupakan sebuah norma yang membentuk aturan-aturan yang disepakati tentang mana hal yang pantas dan mana hal yang tidak pantas. Ada perbuatan yang sopan atau perbuatan yang tidak sopan, boleh dilakukan atau tidak dilakukan. Itu tergantung dari individu kita masing-masing. Inilah awal mula terbentuknya dari norma kesopanan tersebut. Norma kesopanan dalam kehidupan bermasyarakat memuat aturan tentang pergaulan bermasyarakat, baik itu tatanan cara berpakaian, tata cara berbicara, tata cara berperilaku terhadap orang lain, baik itu orang yang lebih tua ataupun yang lebih muda dari kita, tata cara bertamu ke rumah orang lain, menyapa orang lain, makan, dan sebagainya. Nah, tentunya dari nilai norma kesopanan ini memiliki sanksi apabila seseorang melanggar norma kesopanan tersebut. Sanksi tersebut contohnya berupa pengucilan, tidak disenangi, atau dicemooh oleh masyarakat.
Sanksi ini berasal dari luar diri seseorang, berbeda dengan norma kesusilaan yang berasal dari diri sendiri, di mana nilai kesusilaan tadi ia akan merasa bersalah jika dia melakukan suatu kesalahan. Lemah kuatnya sanksi dari masyarakat dipengaruhi oleh kuat tidaknya norma kesopanan tersebut dalam masyarakat. Nah, artinya di suatu lingkup masyarakat pasti memiliki norma kesopanan sendiri. Sebagai contoh kita ambil di masyarakat Jawa ya, itu pasti apabila kita sebagai seorang yang lebih muda, jika kita lewat di depan orang yang lebih tua, pasti kita akan bilang, "Amit Bu, Amit Pak." Nah, yang berarti kita menjunjung tinggi nilai kesopanan tersebut di lingkungan kita. Contohnya lagi, bagi masyarakat di lingkungan sekolah ya, sebagai seorang guru dan murid, kita juga harus menjunjung tinggi nilai kesopanan. Seorang murid harus bisa menghargai seorang guru. Begitupun seorang guru harus bisa memberikan kepedulian terhadap muridnya dan tidak serta-merta hanya mengajar. Kita juga harus peduli terhadap kondisi murid di sekitar kita. Nah, bagi masyarakat ini, nilai kesopanan merupakan suatu hal yang patut dijunjung tinggi. Dan apabila melakukan pelanggaran, si pelanggar ini akan mendapat teguran lebih tegas dibandingkan di masyarakat perkotaan yang cenderung masyarakatnya itu lebih aktif dalam melakukan urusannya sendiri-sendiri, dan nilai-nilai norma dalam kehidupannya pun tidak sekuat yang ada di kehidupan di desa ataupun di masyarakat Jawa tadi ya, murid-murid. Ya, yang ketiga adalah norma agama. Tentunya kita sebagai masyarakat negara Indonesia pasti memiliki agama dan keyakinan masing-masing, entah itu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, maupun Konghucu. Nah, berikut akan Bapak tampilkan beberapa gambar mengenai agama yang ada di Indonesia. Bisa dilihat ya, ini gambar beberapa orang yang melakukan aktivitas agamanya, baik itu orang Islam, Kristen, dan sebagainya. Mereka melakukan ibadah dan mereka juga melakukan suatu pertemuan di mana toleransi mereka itu sangat dijunjung tinggi di sini. Nah, definisi dari norma agama sendiri adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang disampaikan kepada Nabi dan Rasulnya untuk disebarkan kepada seluruh umat Islam di dunia. Oh, maksud Bapak umat manusia di dunia. Norma agama ini merupakan contohnya seperti pelaksanaannya ya. Perintah melaksanakan ibadah seperti agama Islam. Agama Islam memerintahkan kita sebagai umat yang melakukan ibadah seperti sholat, ibadah puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Apabila melanggar norma agama adalah suatu perbuatan dosa, sehingga pelaku pelanggarannya akan mendapatkan sanksi siksaan di neraka kelak. Norma agama hanya akan dipatuhi oleh orang-orang yang beragama saja, sehingga mohon maaf untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau biasa disebut dengan orang ateis, pastinya dia tidak akan menaati dan percaya adanya norma agama ini. Di negara kita, negara Indonesia sendiri, mendasarkan pada satu agama. Namun negara Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, hal ini juga ditegaskan lagi dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, oleh karena itu, pelaksanaan norma agama dalam masyarakat Indonesia ini bergantung pada agama yang dianutnya. Norma agama bagi penganut agama Islam bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Norma agama orang Kristen bersumber dan Katolik bersumber pada Alkitab. Umat Hindu pegangan hidupnya bersumber pada Veda dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, norma agama dalam pelaksanaannya ini tidak hanya mengatur hubungan kita sebagai manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan bagaimana manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Nah, Bapak ambil contoh di sini, dapat teman-teman dan murid-murid sekalian ini saksikan ya, bahwa sebagai manusia kita itu
memiliki akal dan pikiran. Kita memiliki suatu hal di mana manusia merupakan makhluk yang sangat istimewa. Dengan akal tersebut, manusia diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk tidak hanya memanfaatkan alam, tetapi juga harus memelihara dan merawatnya juga. Sebagai contoh, apabila kita membutuhkan kayu, kayu bersumber dari sebuah pohon. Oke, kita akan menebangnya dan menjadikan kayu tersebut sebagai entah itu bahan bangunan rumah atau keperluan lain. Tetapi sebagai manusia yang memiliki akal dan pikiran dan hati nurani tadi, mereka harus bisa membuat kayu tersebut tumbuh lagi. Artinya selain melakukan penebangan juga harus melakukan penanaman kembali. Nah, manusia juga dituntut untuk menciptakan kebaikan dan kebahagiaan dengan sesama manusia. Di sini diartikan, artinya sebagai sesama manusia kita harus saling mengasihi, menyayangi, dan memberikan respect dan perhatian kepada sesama. Sebagai contoh, apabila murid-murid sekalian ada teman di kelas yang mana dia sedang menahan kesedihan, entah itu berita duka kedua orang tua yang meninggal. Nah, sebagai sesama teman dan sebagai sesama manusia, kita juga harus peduli terhadap teman kita. Kita harus paling setidaknya kita menengoklah, kita berziarah ke makam saudara yang meninggal, dan kita ikut mendoakan dan memberikan perhatian kepada teman kita itu tadi. Oleh karena itu, dengan pelaksanaan norma agama ini akan tercipta kepatuhan manusia kepada Tuhan dan keserasian manusia dengan sesama dan lingkungan sekitarnya. Ya, yang terakhir yaitu adalah norma hukum. Norma hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Artinya, setiap negara ini pasti memiliki norma hukum yang berlaku di masing-masing negara tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, dalam kehidupan sehari-hari, tentunya pasti kita mengerti seperti aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Norma hukum juga mengatur kehidupan lainnya seperti larangan melakukan tindakan kejahatan dan pelanggaran, larangan melakukan korupsi, larangan merusak hutan serta kewajiban memelihara hutan, dan kewajiban membayar pajak bagi setiap masyarakat yang hidup di negara tersebut. Peraturan tersebut harus dilaksanakan dan harus dipatuhi oleh seluruh warga negara. Norma hukum ini memiliki dua sifat. Yang pertama, bersifat perintah dan bersifat larangan. Nah, untuk yang bersifat perintah, yaitu memerintahkan setiap orang untuk berbuat sesuatu, dan jika tidak berbuat, maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. Sebagai contoh ini ya, Bapak akan memberikan contoh. Perintah bagi kendaraan bermotor untuk memiliki dan membawa SIM atau surat izin mengemudi. Nah, ini jelas ya dalam kehidupan real kita sehari-hari. Tentunya apabila kita sudah memiliki cukup umur, yaitu 17 tahun ke atas lah, pasti kita harus melakukan pembuatan SIM. Agar apa? Agar kita tahu kalau kita ini layak dan sudah bisa untuk melakukan kendaraan, maksud Bapak, untuk melakukan proses dalam kendaraan bermotor tadi. Tentunya apabila kita tidak memiliki SIM, kita juga akan mendapat pelanggaran. Dan tentunya juga kita akan ditilang oleh pihak yang melakukan penilangan tadi seperti aparat kepolisian. Nah, yang kedua bersifat larangan, yaitu melarang orang berbuat sesuatu, dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, maka ia melanggar norma hukum tersebut. Nah, sebagai contoh ya ini, apabila kita berkendara di suatu tempat dan kita berada di suatu perempatan lampu merah, tentunya juga kita harus menaati peraturan tersebut. Apabila lampu sedang merah, kita juga harus berhenti. Kita tidak boleh menerabas begitu saja. Hal tersebut tidak semata-mata dilakukan hanya sebuah untuk kepentingan belaka, tapi memang harus dilakukan supaya apa? Menghindari adanya kecelakaan. Nah, apabila kita melanggarnya, tentunya juga kita akan mendapat hukuman seperti penilangan,
oleh pihak kepolisian tadi, dan juga kita akan mendapat sanksi dan denda. Negara kita, negara Indonesia, merupakan negara yang melaksanakan adanya norma hukum. Hal tersebut dapat kita lihat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia yang baik, kita juga harus bisa taat terhadap hukum, teman-teman. Taat terhadap hukum dalam arti kita harus memahami hukum yang ada dan peraturan yang berlaku di lingkungan sekitar kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi masyarakat yang patuh hukum dan tidak melanggar peraturan yang ada di lingkup kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia. Ya, tadi kan Bapak sudah menjelaskan materi terkait pertemuan kali ini, yaitu arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan macam-macam norma tadi ya. Nah, sekarang Bapak akan membentuk beberapa kelompok di kelas, oke? Baiklah, silakan ketua kelas untuk mulai membentuknya. Terdiri dari 5 sampai 6 orang ya, anak. Ya. Bapak akan mencatat pertanyaan, tolong dicatat bagi setiap kelompok dan nantinya bisa disimpulkan bersama-sama. Nah, yang pertama, mengapa sebagai manusia dalam kehidupan perlu adanya norma? Ya, sudah ya. Yang kedua, bagaimana akibatnya jika norma tidak dipatuhi oleh setiap masyarakat yang ada? Ya, yang ketiga, bagaimana caranya agar norma dipatuhi oleh setiap masyarakat atau individu yang ada di suatu negara atau lingkungan tertentu? Nah, silakan bagi murid-murid sekalian untuk mendiskusikan pertanyaan tersebut. Nah, setelah itu Bapak akan membimbing lagi dan menyimpulkan hasil diskusi dari murid-murid sekalian. Ya, berarti sudah dilakukan diskusi ya. Ya, silakan untuk membacakan hasil diskusinya. Ya, silakan. Oh, ya, bagus. Nah, langsung saja Bapak akan menyimpulkan hasil diskusi ini. Yang pertama, mengapa manusia dalam kehidupan perlu adanya norma? Nah, ini sudah jelas sekali ya. Tadi Bapak sudah menjelaskan arti penting norma ini. Norma diperlukan dalam kehidupan manusia karena norma sebagai sebuah acuan dan panduan dalam mengatur pola dan perilaku manusia tadi. Nah, yang kedua, bagaimana akibatnya jika norma tidak dipatuhi? Nah, apabila norma tidak dipatuhi oleh setiap masyarakat, pastinya setiap masyarakat akan mendapat sanksi yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang ada. Sebagai contoh, norma kesopanan. Apabila orang tidak melakukan norma kesopanan tersebut, pastinya dia akan mendapat sanksi berupa cemooh maupun sanksi lingkungan sekitarnya. Nah, yang ketiga, bagaimana caranya agar norma dipatuhi oleh setiap masyarakat? Nah, ini sangat pertanyaan yang mungkin bagi murid-murid sekalian pasti sedikit sulit juga ya. Kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kita hakikatnya sebagai manusia yang memiliki hati nurani, yang memiliki logika dan cara berpikir, dan bisa membedakan mana hal yang baik dan benar. Tentunya kita pasti akan mengerti bagaimana cara agar mematuhi norma tersebut. Dan kita harus memberikan contoh real dalam kehidupan sehari-hari. Betapa pentingnya norma ini dalam kehidupan kita. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita telah melakukan proses pembelajaran kali ini. Kita pasti mendapatkan manfaat yang diperoleh dari mempelajari pengertian norma dan macam-macam norma ini. Bagi kalian, pastinya kalian dapat menerapkan hal tersebut di dalam kehidupan kalian sehari-hari, baik di kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, maupun bersekolah. Itu sangat penting sekali untuk kalian terapkan. Dan sikap yang harus dilakukan dari setelah proses pembelajaran ini adalah kalian harus bisa menerapkan hal tersebut di lingkungan kalian, serta mengajarkan hal tersebut terhadap orang-orang yang belum mengerti akan pentingnya norma ini. Nah, untuk rencana selanjutnya, Bapak akan memberikan sebuah tugas ya, ini untuk kalian. Ya, jangan mengeluh ya, karena dengan tugas ini pastinya kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan akan mengerti tentang norma-norma yang ada dalam kehidupan kita.
Nah, tugasnya yaitu kalian pelajari dan kalian terapkan hal yang sudah Bapak jelaskan ini, baik itu seperti manfaat, sikap kalian, dan rencana tindak lanjut atas yang kalian lakukan mengenai materi yang Bapak jelaskan ini dalam kehidupan sehari-hari kalian, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun dengan keluarga. Nah, baik, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan, dan mungkin dari murid-murid sekalian sudah mulai agak pusing ya, nggak apa-apa, ini merupakan proses pembelajaran, jadi kita harus sama-sama belajar ya murid-murid. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang, baiklah, tentang arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila Bapak ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong nanti untuk ketua kelas dipresensi ya. Yang tidak hadir hari ini siapa dan yang hadir siapa ya. Nanti dikirimkan ke Bapak langsung. Ya, terima kasih. Sudah bermanfaat.